Kemudian seluruh yang hadir yang ngasih juga bejangku tapi kita berperang anda kulogi kupau pas sere-sere tapi aku kau ngasih kita sere-sere lagu suatu apalagi ibu-ibu ka Masya Allah malam ini cantik-cantik semua bercahaya, amin ya rabbal alamin. Yang kedua tapi kita berperang amin tinggal dalekan tak andre kubatu untuk ngajari kita tapi dia bantu untuk kita saling mengingatkan dan saling menasehati. Jujur Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini ceramah yang paling berat bagi saya. Kenapa aku bilang paling berat? Karena yang paling susah itu ceramah di depan keluarga. Apalagi nih asik guruku nih bangnya. Kakangku, gurungku ngasih daleka. Bujang ngasih ridoko, ia ini paling susah. Ceramah, anekir biasa bangkingan, Quran tidak benar dari anak keluarga. Oleh karena itu, pala isinya kita ngasih, ya tapi kita memperang anak bantu pelajari kita. Boleh Bapak Ibu sekalian, seluruh yang hadir sehat-sehat ya Ibu. Alhamdulillah sehat. Dompet sehat. Sudah merdeka? Merdeka? Merdeka. Apa merdeka? Merdeka. Merdeka mi bapana? Sepanjang masih ada penjajah di rumah yang biasa pote-pote, berarti bapana belum merdeka. Yang kedua, sepanjang bapana, alhamdulillah kalau bapana isi dompetnya semua Soekarno Hatta, maka itu pertanda bapana sudah merdeka. Tapi punah bapana masih isinya Patimura ngase, berarti sementara perjuangan. Iya. Alhamdulillah begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua pada malam hari ini sehingga kita dapat hadir berkumpul di tempat ini. Triasik batu arapungan retampak ane dalam rangka untuk sama-sama bertasya sekaligus memberikan dukungan support kepada keluarga yang ditinggal oleh nenek kita, tante kita Puan Halijah. Andre aku tak bangga niat punanya pengumuman Facebook yang pertama saya baca ketika diumumkan adalah Pudinangku pun Pasanai. Ya pun Sanai. Telepon sana aja. Reji. Iya, aktifkan belia gitu. Iya. Langsung kuitek. Anda perlu tak bangga. Langsung mami ku telepon ikama. Amat itu dia minta. Kamangi naik di Facebook ka kurang lebih 3 bulan yang lalu naik di Facebook ka tiba-tiba dihapus kembali lalu tertulis tidak jadi meninggal nenek Ija. Tidak lama kemudian masuk WA-nya kama nak kuah Ustaz anguran dia di punano mama mate tahu si jangan tala samindro aku kuah balon dia. Coba kulai aku letai gede ni ranjo bar aku letai yang mindro yang mak. Iya mana sinampe dulu ya. Kata la sampai ikut tunna lamate ko dong. Betul tidak? Jadi taya kilanas injari ya lo taya pia jalakna. Sebenarnya anak panamate at tindola jak lampana dia ajak payap penjadikan jiwa. Kalau ruh itu ada 3 bagian, sebentar dikupas. Makanya jangan tidur, kalau tidur tipu lama. Masalah tidur kita bela bantu di Mangkasar apa tidur kita. Dari jakilan naski, riola tiai pak jalakna. Yang kedua riolo sangin na bacai di bacaan nenek Ija. Karya itu bacaan nenek Ija punaian yang bacaan di kematian. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Salamatan fid dunya wal akhirah. Amal kami itu ada kematian. Agapai pun lalu amalkan ini menjadi baca-baca nak minum baca salamatan fid dunya wal akhirah amin malaikat. Amin malaikat kana pauri bagi Allah Taala susah ku cabut nyawana wenne nyawana umatno angapai sangi asikiriki limana sikiri dolina sikiri baganda sikiri uruna sikiri atina sikiri matana sikiri susah andre akhirnya anak-anak nakuha kapang ini Allah Taala kata
aku saluk aku sare sabak. Dari sabaknya di kelo sikit di malaikat. Cuma husnul khatimah Pak, persis matinya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dia mandikan diri sendiri dirinya, dia wudukkan diri sendiri dirinya. Cuma nenek Ija andre nak kafani dirinya, tapi Imam Al-Ghazali dia sendiri kafani dirinya, baru nak keluar malaikat ga alle minyawaku. Itu pagi jebut. Oke. Soalnya Sikuraya kaya Kata dulu, menghidupkanku. Makanya saya meyakini di beliau husnul khatimah karena dia habis mandi. Betul tidak? Betul. Memang tak butuh ilat tanah, tapi saya yakin dia hatinya sedang berzikir. Wis segera kini nenek ija, lawan macam-macam nak boleh. Atuna nak main ikuan kalamate, napa pengantar ini? Atuna kalamate nami kuceleng, kalau tiap talasan minro, kuceleng, ano may lapas sekali raja na main, may nakin makisompo ang. Terus ini kasuli anda na makisompo, pas anta maki sangiya di Jogyo, ante sompo. Anja ba dulu ya, makisompo kamu ngandur makisompo. Punna muslimi tahu makisompo ki. Di situ aku ada lagi hikmah ku ambil di situ saya Pak. Angora na perlu kau makisompo. Oh punya mange, dia lo riba kau makisompo asing kita tahu muslimnya. Aku mangin ini perjalankan dulu sidang. Apa kau kena mati? Tempat terterin dulu, pertama di Facebook Kak. Likulli syai'in sababa. Semua yang terjadi ada sebabnya. Jadi tayai ang tua tak butuh dinamate sahabat dinyo deh. Ya, kita lewatkan dulu besti-besti ini ambil kursi. Apa ilalang? Apa beli kuboy ko coba patar ko dini pagkasiya ko kanu ite anong kurupangku yang manis. Oh, di Makassar at alari ara ba ibu mo lere. Pasti mani nga sige na kana may mani na kiri ustas kay kaga daru ko chini. Tugo iyo apalagi puna janda pila may kurupang. Ibu berbanyak bersyukur kepada Allah. Nasabah apa kalau kita banyak bersyukur kepada Allah, insya Allah nikmatnya Allah akan ditambah. Kalau kita banyak bersyukur, tidak banyak mengeluh, insya Allah bahagia kita. Dia itu bahagia ukurannya jai lohe malam-malam teai. Tapi kebahagiaan itu adalah ketenangan batin. Dari mana Andre Yukuta yang penting dia jajak ya labue asipati tuti kau sepenau apa lada nyaman di tapi panopoi jangan sangin baso lukan remingka indran dulu tidak bahagia, betul tidak? Maka banyak bersyukur. Mumpun napas ini masih keluar masuk, berbanyak memang ini bersyukur. Karena inilah napas yang paling mahal, inilah yang menentukan, dan inilah yang membedakan kita dengan almarhumah nenek kita, keluarga kita, Puang Khalijah. Ibadah, weh, pada yang apa jo? Nayarisan naik. Kesibuk na nyo ini. Jadi selama napas masih keluar masuk di hidung tak, perbanyak memang isikirta, perbanyak memang bersyukur, banyak-banyak memang beribadah. Karena sinampai pun na andra menentama suruh napas anta susami antu. Ibadi? Kaya dinyatalah saya ini minapas. Maka siapa yang tahu napasnya, yang mengerti napasnya, yang paham napasnya, pasti dia tahu dirinya. Kalau dia tahu dirinya, dia mengenal Rasulullah, pasti dia tahu ruhnya. Siapa yang tahu ruhnya, pasti nansing Allah Ta'ala. Ia mintu pun narik mate, diucapkan irulu, inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Yang nasenna bakti Allah Ta'ala pasti amin rohi Allah Ta'ala. Betul? Apa yang min rohi Allah Ta'ala? Yang mana yang pulang? Kalau jasad kita tidak pulang, pulang ke asalnya, karena diri kita dua kejadiannya. Apa itu? Batang tubuh yang dilihat ini cantik gagah, gambara kanan-kanan aku mangkasaraka, maka ini akan kembali ke tanah karena dia berasal dari tanah. Kalau tidak ada ini yang di dalam, yang bicara, yang keluar suara, maka tidak ada apa-apanya. Betul tidak? Jadi tidak ini Samsir Lakbang ngapau, tapi yang pau situ jena Muhammad Samsir Lakbang. Masuklah, sila pipiru-piru. Dek, jadi banyak bersyukur Bu, sepanjang napas kita masuk keluar masuk. Dek, bisingin napas tapi siapan suluh lalana saya demani, entah masuk. Gitu. Dia sih kireke. Hah? Kalau main kireke? Apa juga sih kireke? Doa Pak. Dengan doa yang luar biasa. Mengating berkulit nareke. Jadi, memang doa memang luar biasa pengaruhnya. Tapi jangan silau dengan uang, karena kebiasa kalau gara uang silau dengan uang biasa mana rusana Andre Nielsen itu rusana ini, betul tidak? Jadi jangan silau dengan uang. Salawat dan salam mari kita senantiasa kirim salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Unani sapu jarena Nabi Muhammad kita disambut dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anggapai na para luto banyak-banyak berselawat. Ibu, karena siapa yang berselawat kepada baginda Rasulullah banyak-banyak selawatnya, maka ketika dia sakaratul maut, maka akan didampingi oleh malaikat Jibril, sekaligus bisa diundang langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, apa kata Jibril? Wahai Rasulullah, siapa umatmu yang senantiasa banyak berselawat kepadamu, maka ketika ingin dicabut nyawanya, saya akan dampingi malaikat maut dan berkata kepada malaikat maut, pulang-pulangku, pulang-pulangku, pulang-pulangku. Bahkan mana salawatkah? Inai rajin salawat, insya Allah dia akan dicari oleh Rasulullah mulai daripada mahsyar sampai dia menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim dengan kecepatan cahaya atau kecepatan kilat. Jadi rajin-rajin ke salawat Pak. Ini salawat luar biasa. Ini ibadah Pak. Mana terek mai boleh dilakukan. Berarti mau terus salawat. Kalau sembahyang itu Pak ada waktu-waktu tertentu, betul tidak? Duhur tompi, asar tompi, maghrib tapi salawat bisa dikerja kapan dan di mana saja. Bahkan ibu, bapak ibu sekalian, khususnya ibu-ibu, kalau sholat, kalau kita haid masa nifas tidak bisa sholat, betul? Tapi salawat biar haid sepanjang hidup, ya, biar masa nifas sepanjang hidup, biar masa nifas, biar dalam keadaan hadas bisa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Saking pentingnya salawat ka, tayai kalian dua manusia yang disuruh salawat, bahkan para malaikat dan Allah sendiri bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Dunia ini tempat untuk mendaftarkan diri kita, apakah kita menjadi penghuni surga atau justru kita menjadi penghuni neraka. Bapak, dunia ini tempatnya untuk menuliskan nama kita di daftar penghuni surga, atau justru kita menuliskan nama kita daftar penghuni neraka. Bukan nanti di akhirat baru disusun daftarnya.
Sama dengan kalau kita mau ikut lomba perayaan 17 Agustus, pendaftarannya dibuka sebelum hari H, betul? Punatena non daftara Andre non daftara talan jari ko peserta makan kerupuk, betul tidak? Anakku kodong pilih mami ikut lomba makan kerupuk si karya talang upah juara. Saking balis na nagwa bagaimana ayah saya mau dapat juara. Nah itu temanku yang lain lebar-lebar kimulukna. Saya susah kecil mulutku. Kebilang bukan kecil mulutmu nak. Kau Andre nubalala iuran nubalala ngasing. Kebilangnya tidak apa-apa kalau lomba makan kerupuk tidak dapat juara nak. Yang paling bagus itu kalau lomba ki hafal Quran, lomba ki mengaji, lomba ki baca puisi, lomba pidato, lomba cerdas cermat. Itu yang bikin bangga. Iya. Cuma sayang 1000 sayang. Anakku sumpahin kamanakan kan ne. Andre kodongan sawe reki. Sabar ko nak pun datang ngaji memang tarian sawe. Apalagi Ustadz Andre. Coba cek doling-doling dikalikan loh ini. Apalagi lagunya ada setan, ada setan. Injo setan yang ngasih na duit na. Dapat capek pekutan na. Iya. Itu misusahnya kita. Kalau masalah kebaikan, masalah agama, oh susah kita suruh doe. Betul tidak? Betul. Betul. Yang masih pelakunya. Ini yang harus disawar. Makanya sabar balik. Usaha ke sinampe. Kenapa juga saya si kurang sering pembaso. Oh pembaso. Bercanda jangan. Tapi kalau ada tidak apa-apa nih. Sampai ada sponsor Rizky Jaya. Aku lagi kuliah ini secara langsungnya Indo Rizky Jaya. Siapa yang cetak bola pertama 500.000. Maka ini Ustadz Haji dari Makassar karena baru datang di depannya Rizky Jaya, maka insya Allah 1 amplop juga. Punau. Bercanda jadi. Bapak Ibu sekalian, dunia ini tempatnya kita menentukan langkah kita selanjutnya. Jangan mimpi mau masuk surga kalau tidak melakukan dari sekarang, kalau tidak mendaftar dari sekarang. Loh, kamu senang? Mau masuk surga? Kalau kita mendaftar belum tentu juara, betul tidak? Tapi kalau ada rekomendasi dari Pak Bupati, Pak Gapai Jodetikno, buangnya nih, itu ngobrol, pengumum, Deke. oh, ya pengumum, koordinator nih. Nih, kalau kita daftarkan diri kita berpeluang kita dapat juara, betul tidak? Kalau ikut ke lomba berpeluang kita ikut juara, tapi pun Andre mengikut lomba tidak mengupa juara, betul tidak? Iya, sangkapannya sepak bola ya. Desa Lembana lawan Tamangan, kalau dia mendaftar dia dipertandingkan. Tapi kalau tidak mendaftar mana mungkin? Oh, cuma yang bertanding di dalam poso pantaran. Heya. Ya poreangan. Oh, coba daun panir lapuk njoro. Nampak na pelo lapuk nyemangi, nampak na serian nyo yan. Oh, betul tidak? Maka Bapak Ibu sekalian mulai detik ini sadar kita hidup ini singkat. Andre janaman lintang lasayan mereka masih pun Natalia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, paling salo 9 tahun, paling malin 9 tahun. Nenek Ida kurang lebih 109 tahun. Berapa tahun? Kurang lebih 112 tahun. 21. Anterian naman aku nenek Ija waktu na main ngamate na tala sa minro. Nagkosibilangan sa 8 tahun umur na. Nanang pamatabulan ng dyan nagkakatapan 3 tahun. Sangi koruptor na sa ini. 112 tahun. Dipilih orang seperti itu. Mau panjang umur. Amalkan amalannya nenek Ija. Apa amalannya nenek
Khadijah adalah guru mengaji. Betul tidak? Bahkan saya saksikan dengan umur seperti itu tidak pernah pakai kacamata mengaji. Betul? Bagaimana caranya supaya tidak ragu? Mau? Tidak, Ki? Kisemi, Purina? Ini pernah sejak ceramah saya minta ngiri gue. Nih, mau panjang umur, sehat-sehat selalu. Jadikan Al-Quran sahabat obat. Allah berfirman, wa nunazzilul Qur'ana ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Aku turunkan Al-Quran untuk menjadi rahmat. Yang namanya rahmat bu lohe, gasing-gasing ki rahmat. Kalau rahmat apa masuk? Angut paki dawe rahmat, sehat rahmat, panjang umur rahmat, telinga tidak tuli alias tidak tongol rahmat, mata tidak buta rahmat. Betul? Maka jadikan Al-Quran sebagai teman hidup tak. Rajin ki baca, jangan ki jadikan Al-Quran tak sebagai pajangan di rumah saja. Bahkan ini nenek ija, inari susah ngaji, mai bako inung ijenek na. Erena lan rigumba-gumba nga khusus. Dan andre na kuse in kumami ni nalle bacaan ni ano ipunju po. Iya. Dan aku no isya ngaji. Bukan ngere punan isya ngaji ko ni gore ye ere ko inung ini si tek lai tapi ko ngaji. Weh, rek pinturo ni tempat na nampak Quran berarti ya. Anda punya baca. Ibu, hari kita larabun. Ada amalan, amalkan. Makanya pun nak bangi pun bebas, cuman sih kita. Apalagi kalau cuma begitu disebut namanya Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca doanya Nabi Adam. Kisemi. Baca doanya Nabi Adam. Kisemi. Ada Pak? Doanya Nabi Adam. Urailah. Nah, syaratnya. Jangan kau saya ke bidah. Loh itu untuk bidah. Bidah nu. Nah, kanu kuah. Kanu kuah pasti umpak ni. Kanu kuah. Kanu kuah pasti umpak ni andro lima ya nah. Dek. Kemudian baca salawat dulu 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 3 kali. 3 kali. Tapi jawab irongin doa sana, ha? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dijawab temi lalangat ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 3 kali. Baru baca doanya Nabi Adam. Marhaban bihabibi wa qurrata aini. Marhaban bihabibi wa qurrata aini. Marhaban bihabibi wa qurrata aini. Usuk-usuk sikit dik, nampak bukan ni. Wajahmu akan cantik tanpa bedak. Wajahmu akan bagus dilihat bercahaya tanpa skincare. Kenapa? Karena cahayanya Nur Muhammad keluar. Inilah yang dibaca Nabi Adam ketika ada di surga, ketika diikuti terus oleh malaikat sampai Adam berkata, wahai malaikat, kenapa engkau ikuti saya? Kemana saya jalan engkau ikuti saya? Kemana saya duduk engkau juga duduk di situ. Apa nak bilang malaikat kah? Karena aku senang melihat Nur Muhammad di dalam tubuh. Jadi baca ini tadi setiap azan dan disebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma pun namai ki kusarin ni nanti amakat jadi cuma baca mai kiriman sikit ya. Dek? Iya. Maka kalau kita mau catatkan nama kita sebagai daftar penghuni surga, maka selain amalan solat itu Pak hanya keajaiban, bukan solat yang memasukkan kita ke surga. Itu lepas janji. Sudah tanda tangan Pak. Ya, tentunya ni kotak nan tanahnya, lani panjari Adam, ni kotak nangi beri Allah Taala, tanah, lalu panjari ko rupa tahu, menjadi khalifah di muka bumi, menjadi khalifah. Apakah kamu mau sujud kepadaku?
inialan. Akhirnya apa? Pulang malaikat Jibril, dia suruh lagi malaikat Ridwan turun ambil tanah di bumi, pilih tanah yang terbaik. Kemudian malaikat Ridwan juga tidak bisa menolak itu tanah. Kemudian seluruh malaikat disuruh oleh Allah tidak datang. Terakhir yang disuruh adalah malaikat Israel. Begitu turun di tanah, pilihan yang telah ditentukan oleh malaikat Israel langsung pak. Ya, dapat kita dibangkit dong. Apa istilah bahasa Kuliman? Hah? Patuntung. Parunta inang. Nagwanguran wanda jadi rupa tahu. Nguran anda ko ni pare anjari rupa tahu. Tidak menjawab. Akhirnya malaikat Israel langsung dia ambil, dia paksa, dia bawa. Maka karena dia paksa dia bawa, apa Nabi bilang Allah, bagaimana caranya supaya sehingga kau berhasil mengambil? Bilang tupas sakarai. Kalau begitu, karena engkau yang ambil, engkau juga yang akan kembalikan nanti. Makanya yang cabut nyawa adalah malaikat Israel. Itu sebabnya. Bapak Ibu sekalian, maka selain 5 waktu harus dijaga, karena ini adalah kewajiban kita, maka miliki amalan unggulan agar kita terdaftar sebagai calon penghuni surga. Salah satunya adalah tabi'ul Quran, adalah menjadi ahli Quran, rajin baca Quran, amalkan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, perjuangkan Al-Quran. Ustaz, saya tidak bisa mengaji karena riolo tunggu disuruh ngaji, malas kah? Dari suruh tua timba, angin lere, malas kah? Bagaimana itu tidak tahu saya mengaji? Tidak apa-apa Bu. Yang penting kisah harupuknya, mana tanah lancar, mana terbata-bata. Karena ku anak kita, jangan ku katakan ini alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Siapa yang membaca 1 huruf, maka tercatat baginya 1 kebaikan. Kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi kalau alif lam mim berarti 30 kebaikan. Bayangkan kalau kita baca Al-Quran setiap hari 1 halaman kali 100 huruf saja, berarti ada 1000 kebaikan. Semua tercatat. Oh, namanya punsina. Daftarnya pengaspen kosong, bolong. Iya, misalnya. Bapak Ibu sekalian, maka jadikan Al-Quran sebagai teman hidup. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kita, nauri buyutakum bi qiraatil Quran. Terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Rumah yang mana? Ibu, rumah yang mana yang harus diterangi dengan bacaan Al-Quran? Rumah ini bukan. Jangan salah paham. Rumah kita sesungguhnya adalah tubuh kita. Rasulullah bersabda, ya, al-jasadu baitur ruh. Jasad itu baitur ruh, rumahnya ruhmu, tempatnya ruhmu. Maka rumah kita sesungguhnya inilah tubuh kita. Nauri buyutakum bi qiraatil Quran. Orang yang rajin baca Quran pasti bercahaya wajahnya. Bukan hanya wajahnya bercahaya, panggaukannya bercahaya. Betul tidak? Dipilih Pak orang yang rajin baca Quran, yang mengamalkan Al-Quran akan apa toro-toro tahu. Betul tidak? Insya Allah akan dibimbing oleh Al-Quran. Kenapa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Itulah kitab. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Itulah kitab. Kata Allah, alif lam mim. Coba pahami ini ayat Al-Baqarah. Ibu, Bapak Ibu sekalian, alif lam mim. Alif lam mim, apa artinya, Bu? Apa artinya? Apa artinya alif lam mim? Kalau dalam terjemahan Al-Quran, apa artinya? Tidak ada, tetap alif lam mim. Betul? Padahal di situ ada rahasia. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
Zalika, itulah alif, lam, mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi alif yang mana alif, yang mana lam, yang mana mim. Alif itu adalah nurullah, lam itu nur Muhammad, mim itu adalah nur Adam, nur insani. Jadi siapa yang tahu ketika ini, maka zalikal kitabul la raiba fi, itulah kitab yang sesungguhnya yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan itu yang memberikan petunjuk. Contoh, biasa gila di masjid atau lapat tim kokonta, tiba-tiba ku nyeri kokonta, ini perbatasan kokonta, kalau pun terus adaptor kalau kutoa, terus laki Allah juga kalau kutoa ya. Begitu kita ambil itu kalau kutoa ya, riet tidak, riet pasti apa kau jatuh alai katanya kau patah, ada tidak? Kalau yang tidak ada berarti tertutup, berarti buta dia telinganya. Yang buta bukan telinganya, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Itulah kitab. Makanya dalam Al-Quran dilarang cala-cala. Nakuha Allah Ta'ala ikra kitabak kafa binafsika yawma alaika hasiba. Baca sendiri kitabmu, baca sendiri kitabmu, hitung sendiri kitabmu. Karena di hari kemudian nanti semua kebaikan dan keburukan akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan biasa calai. Naku Allah Ta'ala baca turun kalian, istri kalian, maka punan wising kalian, aku lemintun reken kalian. Angku anu haji ini ku gaukan atau nukone ini ku gaukan. Kenapa? Karena bisa kita baca. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu kita semua akan kembali kepada Allah. Baik jasad kita akan dikembalikan kepada asalnya. Ruh kita, jiwa kita, nyawa kita, diri kita yang sejati akan dikembalikan kepadanya. Bagaimana cara mengembalikan diri? Dengan cara mengenal diri. Bagaimana caranya mengenal diri? Satu, mengenal asal kejadian kita. Yang kedua, mematikan diri sebelum kita mati. Ibu, bisa dikalenta? Narenta bu? Pun sudah. Iya. Narenta pun sudah. Jadi itu nama jasad. Nah, dari situ dia nakalenta yang ditaruh sampai ke bawah, yaitu Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani atau Nur Adam dirangkum dalam bentuk ruh. Ruh itu cahaya. Ruh itu cahaya. Karena cahaya di atas cahaya artinya cahaya yang tidak bisa dilihat dengan cahaya. Kenapa? Karena dia adalah nur ala nur. Siapa yang mengandung di sini ketika dia mengandung? Umur 3 bulan kandungan, 4 bulan kandungan, ada tak yang lihat bagaimana ruh itu dimasukkan? Ada? Ada? Tidak. Tidak ada. Contoh yang kedua, ada ayam tak. Ayam tak ini bertelur. Telurnya bertumpuk-tumpuk diarami. Tiba-tiba, oh amokoi. Pertanyaannya, siapa yang masukkan itu ruh padahal tidak pecah? Betul tidak? Begitu juga ketika kita sudah meninggal nanti, ketika ditugaskan malaikat mungkar dan nakir untuk bertanya kepada kita, maka ruh dikembalikan sejenak, maka tanah itu andre dan simbung engkau. Patuah dan aku tak nangkau mungkar. Bagaimana caranya itu ruh dikembalikan? Andre jangan atas simbung tanahnya, betul tidak? Nah, itulah bagaimana ruh itu sesungguhnya. Maka kalau kita ingin dekat kepada Allah, agar kita mencatatkan diri kita melalui ibadah kepada Allah, maka kenali diri kita, kenali asal kejadian kita, bahwa tubuh kita ini berasal dari 4 unsur, yang mana 4 unsur ini juga berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu waktu, manni, manika. Waktu alusukna tanahnya, waktu alusukna erea, mani alusukna pepe anjingka.
manikam alusukna PPK atau api. Puna ini kibaca insya Allah kipakai aja nek. Awet muda kibu. Halo Juma. Jadi itu waktu bang itu. Insya Allah tidak sakit-sakitan gitu. Amal kayak itulah kejadian diri kita Bapak Ibu sekalian. Dari unsur tanah, unsur api, unsur angin, unsur api. Semuanya dari Nur Muhammad. Ketika Nur Muhammad pertama dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipandang oleh Allah, semakin keluar cahayanya hingga Allah memuji nur itu sehingga dia beri namanya Ahmad. Dari ini gue pengahmad. Jadi siapa yang dibilang Ahmad, maka itu artinya orang terpuji. Insya Allah orangnya seperti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, maka itu kejadian, ya, asal usul kejadian kita. Dari tanah ini lah minroy, yang di batang kalian lah minroy. Pertanyaannya Ustadz, kenapa itu semua tubuh ini kan ada dari air, ada dari angin, ada dari api? Kenapa hanya ditanam dalam tanah? Semua tiga unsur yang lain ini bersumber dari tanah. Air itu dari tanah. Angin itu juga berhembus dari bumi. Kemudian api itu juga bersumber dari dalam tanah. Gas tetap? Dari mana itu gas? Dari dalam tanah. Makanya ditimbun di situ. Maka untuk kembali kepada Allah, kembalikan semuanya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mutu anta qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum engkau mati. Bagaimana caranya mematikan diri sebelum engkau mati? Maka caranya adalah jangan merasa aku dan aku. Sepanjang kita merasa yang hidup adalah diri kita, yang mendengar adalah diri kita, yang berbicara adalah diri kita, yang berbuat adalah diri kita, yang berjalan adalah diri kita, yang bicara adalah diri kita, maka sepanjang itu kita akan tertutup hijab kepada Allah sehingga tidak bisa mengenal Allah. Maka bagaimana caranya matikan semua itu agar kita bisa mengenal Allah? Itulah kenapa kita selalu dianjurkan la haula wala quwata illa billah. Dipahami nih? Pahami? Bapak dipahami Pak? Pak Dek? Iya. Makanya jangan kita diberi rezeki oleh Allah, jangan sekali-sekali kita sombong. Karena sesungguhnya itu hanya titipan. Harta titip, anak titip, mobil titip, rumah titip, uang titip, suami titip, titipan jadi Pak. Karena dia titipan, ketika ada janda goda suami tak jangan marah. Kan titipan. Jadi jangan Pak. Karena bersyukur kita dipilih oleh Allah untuk menitipkan kekayaan, menitipkan rezeki banyak-banyak. Untuk apa? Untuk memperbuat diri kita menjadi orang yang lebih banyak bermanfaat. Itulah sebabnya saya selalu lihat ini Bung Hatto. Itu Bung Hatto, bukan Ria ini ya, bukan beliau yang cerita. Saya selalu lihat beliau itu rajin bersedekah. Siapa yang rajin bersedekah, insya Allah akan banyak kembalinya. Saya pun tidak pernah ambil amplopku. Ku simpan je. Ku buat di tempat sampah. Isinya di balik guys. Siapa yang rajin sedekah, insya Allah. Makanya kalau mau dicatatkan surga namata menjadi penghuni surga. 1, jadi ahli Quran. 2, jadi ahli sedekah. Disebutkan tadi oleh Rasulullah, al-jannatu mustaqatu arba'ati nafar.
Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Golongan yang pertama tali Al-Quran, yang kedua adalah wa mut'imul jian, adalah mereka yang selalu memberi, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan baik dalam keadaan banyak rezeki maupun dalam keadaan sekarat. Sekarat maksudnya isinya dompet. Nih, ibu, memberi di saat uang banyak itu biasa. Kalau ini maji. Tapi memberi di saat kita yang butuh itu baru luar biasa. Contoh, nareta kita pernah Pun Ramo, contoh Pun Ramo. Anggaplah tuh, amin kena. Pun Ramo, triet doita, tritasta, 9 juta. Amin ki. Mudah-mudahan kita nih sebelum kini kio minro. Amin. Terus 9 juta di dompet tak. Apan suluk kisi bilangan saku mai riman sigi ka masih apa ada ke depan bang? Darul pala, nurul pala. Si bilangan saku, tau si bilangan juta duit tak. Apan suluk kisi bilangan saku mai nurul pala. Terasa tidak? Ini mi pagosing asing di bawah. Kemarin ini kita nangis coba. Kebiasaan. Nih, ibu, Pun Ramadi, si bilangan doe tritasta, pansuluki si bilangan saku. Terasa tidak? Ini laku uji nih. Terasa tidak Pun Ramadi? Tidak. Tidak terasa. Yang bilang terasa berarti pikirin tomi. Betul tidak? Tapi coba bayangkan, ya, Pun Sida, nih, Pun Sida, 50 saku doita, apa sulu kita 50 saku mana di Masjid Nurul Pala, terasa tidak? Hah? Terasa sekali. Dan lagi umpan juga tombol, saya kopok. Betul tidak? Tapi itulah yang dinilai oleh Allah. Di saat kita memberi wajar, betul? Wajar. Tapi kalau di saat kita susah, lalu kita mengeluarkan karena Allah, maka itulah tunggu balasannya. Paling lama 40 hari akan dikembalikan oleh Allah. Iya. Lihat mati. Kalau tidak percaya amalkan. Saya Pak, alhamdulillah. Iya. Kadang-kadang kalau uangku sisa 20.000 tak kalau aku habiskan Pak. Kunin tu kita maya ballo je. Kapun natasung ke balak ka andre jatuh batu mai katok-katok. Betul tidak? Irahaya asal suluk kiri balak ka. Leko. Ang andre lagi baso sementara cipul di sementara ini pare-pare tak. Oh, dia meta talu apa? Betul ku atau di? Dikasih ada remote ku capi. Jangan dulu, jangan mengaku tampan kalau belum mengenal si janda pirang. Oh, Ustadz Anci memang muka pas-pasan, tapi janda yang naksir sudah 5 orang. Oh, reasinya. Sementara ngada gini. Jadi penara isi pak badai tangan, rasa ada dia oleh supaya tinggalkan ki. Ini jadi kota ya Pak. Bayangkan. Makanya syaratnya ketika membelanjakan uang, kalau mau terus dikembalikan oleh Allah, niatkan sedekah walaupun dalam keadaan belanja. Betul tidak? Tanda-tanda itu orang pikiri, alias kalau bahasa Makassar si baku. Pikiri si baku. Apa tandanya? Ya, lain gigili Pak. Kalau gigili itu dia tidak memintongi keluar. Seperti kalau gigili itu seperti kalau kita mau cubit itu tanduknya kerbau yang paling tua ya. Anu cilakan. Anda bitoro itu. Talari bitoro. Betul tidak? Itu nih gua gigili. Betul nih gua paku jembatan. Kaberana air arah polon daripada arah sulu doina. Iya. Nih, contohnya tuh pikir ya, gampang ukurannya, pun gampang di pasar
amali baju utang, sana patenan menawan. Padahal beda 1.000, beda 2.000. Siguro ini rambuin tay, nakuatan mo 5,000. Pada nalal bijak naku andre kupa ko dong tambah-tambah di pale, tambah camanginu. Akhirnya nisari ni talong sekto rambuwe, nisari po si tanga sekto camangi, mangi ni pantama rikato nga, nalabi po siya reto bintaruna. Kalau pertama ada ini contoh tuh pikiri, jangan pikiri. Karena jangan sampai gara-gara 2.000 lebih banyak keluar. Ada cerita guys. Iya, ada cerita. Ada pejabat di Bone dulu waktu masih zaman-zamannya becak. Ada pejabat di Bone. Kemudian ada tukang becak kodong dari Jenepontong. Kebetulan ini pejabat eselon 4. Iya mau ke Yotona rian orang terlambat memang pada kantoron naik. Akhirnya baca beca. Oh ngite beca. Lain. Mari kantorok tuh. Di jalan apa? Di Ratu Langit. Si kurangnya kunjo. Nagwa 10.500. Nagsuakat jalan kamu mah. Asulit kamu mah. 10 man yung sapo. Nagwa Andre kudong karik ko yung pengambikan. Nagwa 10 man yung sapo. Iya, jatuh masampula 5,000. Nagkaganapan ko doon rin luran na sementara si kurangan lumihan rin luran na nagkaya palit karing naik makin. Isa yung nagyan ako ito ang karay-karay ito. Di? Kahit na naik nih. Nagoyang mi ko doon pulang-pulang kali, pati nagoyang nyo, pabecha ka. Nagwa min karayan ni cerita na pajaba ka na asila-siri, talamba ka. Pagpaminto, ginigoyangan ako na sa 10 sa ako karay. Coba 10 karay, lagi-lagi skete. Ahir na narapi pangambi ka nga. Kagnangambi itawat ang mapenday, tama lambat ki. Nagagoyan ni, patay ko ni goyang karay. Tapi pagpaminto, minyo po na pangambigan na 10 sa ako karay. Lalangatin na ini pabeca ka na kami, tayang, padali kami tutulungan. Pasti turungan ang nabaturati ni doa, ang panahon yung ribalan kung ang ngajian sa ninyo. Alam pasak na naik di takpiri, siapa na takpi nga. Tidak lama kemudian turungan. Oh talan reng daing. Nagwa negarain Andrei koy. Nagwa memang kalian puna 10 sa uwan na magkereng. Nagaladuhuro Rengko. Nagkaiit ka, jalan kareng. Suri punanian, punanreng kita mah. Nagkawan rengko pay. Tasikura punanreng ki. Nagwa 5,000 sekali reng kareng. Akhirnya kanulak pun diturungan kan? Akhirnya anreng sekali. Kekireng yang paling keren di. Jadi sekitar 10 meter anreng masa. Kemudian naon anreng pun sanggeu nepi 20 anreng. Alanta mirikan torong na cerita na. Nagkuha min ni payabat kakarayan na nagkuha sigura mi lagu bayar day. Nagkuha sumpay karay nga ito naturunan ng 20 anreng karay. Dari kiri-kiri nga makaray 20 kali 5,000. Nagkalain sa bilangan 1,000. Jadi terus supaya si tapukan kipay karay 10,000 jadi si bilangan 10,000. Coba kuis itu 10 tahun 5,000 kede. Nagkaangwa po yung karay karena ini sudah kesepakatan. Nabayar ki 110,000. Ini contoh nagasing kanutahan-tahan ni doy si 1 rupiah, 1 rupiah na lohangan ina lampa. Betul tidak? Kaanto pun nabalanya, kisah sungguhnya itu kita berbagi rezeki. Karena kita dipilih oleh Allah, Elohena pabalujubu ambar risi anguran ini numangin. Nah, mana ya? Anguran ini numangin. Kinain suruh kumain kunjo. Anawar, siguro katunggo no, nagko 25 si gompo. Siguro kayo niya 7 kayo na. 20 si sapo. Nasarayan ki, kinain suruh kumain kunjo. Consider? Bulan neta. Kalian tuh? Rasulullah suruh mandi kunjo. Rasulullah yang mana? Itulah Rasulullah yang sejati. Rasulullah itu sifatnya penolong, penyayang, rahmat bagi seluruh
Itu na Rasulullah. Iyan to surot ki. Iya mintu nubisi ako nilalangnya. Angko na apabi tawa ni mansiki apong beba. Lapa magkatagtare na sabat kaita imam. Misalnya. Betul enggak? Guruku. Itu mi Rasulullah. Bukan Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Tapi Muhammad Rasulullah. Jangan salah paham. Iya. Itu sesungguhnya. Makanya niatkan setiap kita belanja, niatkan sedekah. Karena boleh jadi kita belanja kepada orang itu ada keuntungannya sehingga bisa dia biayai anaknya sekolah, betul tidak? Itulah sebabnya banyaknya toko bangunan kenapa nak pergi di Reski Jaya. Akhirnya Reski Jaya satu sak semen dia dapat 5.000 kono. Dia mau kopole, atenu atara nasi saja lan walai. Coba si bilangan sa. Betul tidak? Iya. Pokoknya ini yang lupa menemin bro ya. Jangan tak mengerti. Tapi yang dipromosikan, mahal itu iklan guys. Betul tidak? Kalau hendak tempat pun nirater positanay. Imay positanay pantama. Oh, mancini iluhin. Oh, lala. Jadi ibu niatkan sedekah. Makanya kisarin nih rumurak nih tapuna suling jama juga sedekah. Dari pun langsung ibu raknen tak lampar di sekolahnya, lampar di zamannya, utak na ngiri cidoe na tani. Biasa di kanan. Biasa di kanan Pak. Biasa di. Siap lagi biasa di kotak. Pada tahu pernah main terima bapaknya, main terima hasil sinso, main terima hasil penjual kayu, main terima hasil bangun, jadi tukang, mengajar di sekolah dan lain-lain sebagainya, main terima utanan di bapaknya, harap kau angan dan juga apa ini Allah. Macam itu tanang, rata-rata di. Tanya, kau boleh jadi bawa sami itu suami tamat lagi kata dong, apalagi cakalang. Bisa di cakalang, di cakalang, luka. Putar nangi, siapa yang tanya suaminya ketika dia berangkat kerja, apalagi dia antar keluar, itulah ibadah yang melebihi dari umroh. Ibu, oke masuk surga tak? Mau tidak? Kalau mau dapatkan ridhonya suami kita, ada dua jalan untuk mendapatkan ridho suami. Pertama, bakti kepada suami, taat kepada suami. Maka siapa seorang wanita, seorang istri yang taat kepada suaminya, maka ridho Allah akan dia dapatkan. Yang kedua, bagaimana caranya dapatkan ridho suami? Caranya adalah meninggal duluan. Kenapa? Khadijah ketika mau meninggal, dia meninggal di atas paha suaminya, di atas paha Rasulullah. Ketika dia meninggal, apa kata Rasulullah? Ya Allah, aku ridho istriku engkau ambil. Makanya di Makassar rata-rata kalau perempuan yang meninggal masih ada suaminya, saya datangi, Pak, istri tak meninggal, Nabi bilang iya. Apa umurnya? 55 tahun. Ridho yang ini, Nabi bilang iya, alhamdulillah. Ridho kan pengukuran 100%. Ku bilang ini bayinya yang antara di surga. Sudah dapat ridhonya suaminya. Maka banyak orang mau tidak dapat ridho suami tak meninggal dulu. Ada jadi. Andai tak. Ini bunga-bunga bu nak tutup. Namanya ajal bukan palak-palakan, bukan era-eraan tapi Pak, Ibu, siapa juga yang ditinggal lebih cepat oleh suaminya, meninggal suami, kemudian dia pelihara dirinya dari segala fitnah, kemudian dia pelihara anaknya, didik anaknya, besarkan anaknya, sekolahkan anaknya, dia ajar anaknya sholat, ajar anaknya mengaji, kemudian dia kasih tahu nih anaknya, kemudian dia meninggal. Inilah wanita pertama yang akan dicari oleh Rasulullah untuk dimasukkan pertama ke dalam surga. Jadi interaksi pilihan Giteriolo atau bapaknya? Apa jenaka rakin
Lari nanganya. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, mari dekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan. Mulai dari sekarang, belajarlah mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Ya, turingkas langsung masuk. Di riolo nih bu, nita mereka pakai. Kira pimai kaci lele, kaci puteta, jangan tebokta, jangan puteta, nasongkolo talung rupa, lele putih aja. Siagan, lokal laku, ribangi jumaka tepi 10 ruang ke atas. Nih, nah, bagaimana caranya singkat sebelum saya tutup, karena mau bisa jam. Nih, hadiah karena bidang ngasih perlu. Nih. Kalau mau pintas, kalau mau pintas, karena ini saya sudah dapat izin dari mursyid saya, kalau mau pintas, latihlah dengan cara zikir nafas, zikir sirrul asrar. Ada zikir jahar, ada zikir sirrul asrar. Zikir jahar itu zikir tubuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Misalkan ini di nasabah Andre pakai ini zikir sirrul asrar, ya biasakan ini mau kita biasakan karena Nabi takana ya natua Nabi ta laki nomor takut la ilaha illallah. Mangkala la ilaha illallah akhir kalam dakhalal jannah. Pauang itaw lamatea angkuwa pakuling-kulingi la ilaha illallah taula mate. Talia tu sakara aji taula mate gitu di lamate ngasih. Betul tidak? Lohe tahu salah paham Pak. Sakara pitauan apa na pauang. Angkuwa kuwa la ilaha illallah apa poin namanya nilai anda mau legonya? Betul tidak? Jadi sebelum itu terjadi roh nyawa di kerongkongan, maka biasakan ucapkan la ilaha illallah. Dalam Al-Quran surah Muhammad, ya, fa'lamu annahu la ilaha illallah. Ketahuilah rahasia di balik la ilaha illallah. Ya. Jadi biasakan ki, kunamay magi sumbayang mangaribi ibu, kita yang minyo sumbayangi saya, asik-sikiri maginau. Iya, antara kipilih kita sendiri biasakan la ilaha illallah atau amadam pagi, atau tanam pagi napa yang membaca la ilaha illallah. Mana kipilih bu? Biasakan diri, karena siapa yang biasakan diri, maka insya Allah pasti akan dimudahkan. Seperti naik motor, kalau kita tadinya tidak tahu naik motor, kita belajar, akhirnya jatuh, biasakan sendiri, jatuh lagi, akhirnya lancar. Betul tidak? Nah, jadi biasakan zikir jahar la ilaha illallah. Semakin banyak semakin bagus. Nah, kalau kita biasakan la ilaha illallah semakin banyak semakin bagus, maka lama-lama Allah sendiri yang akan bimbing kita masukkan ke dalam zikir sirrul asrar, yaitu zikir yang tidak berhuruf, zikir yang tidak bersuara. Bagaimana caranya? Ibu akipin doi satu. Tarik nafas dulu, baru kasih keluar. Tarik nafas, kasih keluar pelan-pelan. Tarik lagi, kasih keluar pelan-pelan. Begitu tarik masuk, maka ikuti dengan kesadaran. Hu masuk, kemudian keluar Allah tanpa diucap. Nah, sekarang latihan. Begitu tarik nafas masuk, keluar Allah tanpa berucap. 1, 2, 3. Nah, bisa nih. Kapan dilakukan? Sesudah sholat maghrib sampai isya, atau sesudah sholat isya sebelum tidur. Karena ngapai kalau hai tahu ni patinta ni malaikat ka ni Allah lalanti, maka para lu ni papinahan
Kandre ni isi ang kuang terikilanan oleh Allah Ta'ala. Betul tidak? Itulah disebutkan dalam Al-Quran. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang sadar akan Allah, ingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Kenapa? Karena napas itu tidak pernah mati. Napas itu tidak pernah mati. Dan itulah derita yang sesungguhnya. Itulah napas kita. Ketika kita tidur, napas kita tidak pernah tidur. Kapan napas kita tidur? Berarti mati. Betul tidak? Ketika napas keluar tidak kembali, berarti mati. Itulah yang hidup, yang maha hidup. Maka itulah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin. Sungguh aku berfirman kepada malaikat, aku akan mencipta manusia dari tin. Tin itu orang artikan tanah, bukan. Tin itu adalah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sempurna kejadian kita, wa nafaisa sawaituhu wa nafaktu min ruhi, maka aku tiupkan ruhku. Ruhku di sini adalah sebagian ruhnya Allah, yaitu akal rasa maki. Dik makin lambatan, maka ini juga yang akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru sirrul asrar. Masih ada di dalamnya zikir sebagai di berikutnya, yaitu zikir rahasianya, rahasia. Karena rahasia Bapak Ibu tidak bisa diberikan secara umum seperti ini. Karena nanti salah paham, apalagi kalau kita zikirkan lalu tiba-tiba gundurwo setengah batu ini. Jadi mesti ada bimbingan dari guru, seorang mursyid yang sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, dua amalan untuk mencatatkan nama kita sebagai calon penghuni surga, yaitu pertama adalah talil Quran, yang kedua ahli sedekah. Rajin-rajin di sedekah, mana antu kali aja duit, mana tak muri-muri ya itulah sedekah. Bayangkan kalau pun tak muri kemarin ya, nak ke putramu, kemudian kubalas kita murita. Bagaimana perasaan tak putramu? Amak kalau kemarin nak ke putramu, tak muri-muri, nak kubalas tak murita. Bagaimana perasaan tak? Senang tidak? Coba kita muri-muri nak ke putramu, nak kupasek lah berupangku. Tak muri baik? Tidak dapat. Bagaimana perasaan tak? Kecewa, sedih. Maka itulah gambaran sedekah. Kalau kita memberi, langsung kita rasakan kebahagiaannya. Bukan hanya di akhirat ini dapat, tapi di dunia ini kita sudah dapatkan langsung. Makanya jago pikir mari tetanggano, dari keluargano, dari sahabatano. Kalau kita ikuti urutannya Al-Quran, tanggung jawab kan? Ini gua supaya maling-malingi. Nih, kita lihat. Nih, nih, urutan sedekah kalau kita mau belajar belajari disebutkan ada beberapa dan khususnya dalam surah Al-Isra juga dalam surah An-Nisa ayat 36. Kepada siapa kita bersedekah? Pertama kepada kedua orang tua. Jadi pun telah itu tuata sedekah betul. Nah nasari kedoi bapak nak kutak nanya. Antara besarnya ni amma antara yang amma kurang mak nuduh. Baru amma, betul tidak? Ya, kutak nanya sikuran ni kasih dijutan ni, sikuran yang sare nyammak. Naku berat renta amatku sare 9 ngang, amat lu 50. Hah? Tidak ada. Oh, punya pagi tu paling pada mi. Si bilang ang amatmu, si bilang ang amatmu. Bagaimana caranya? Amatmu naging sare, amatmu daun sare. Supaya napuji ko amatku, balo namin tuku. Betul tidak? Iya, katanya ini mintu sama kan ano. Nasa nyaturan ang rito yung usapan na. Tapi namanya takdir itu aja dong sampai situ di. Betul tidak? Nih, nah. Jadi orang tuh banyak orang habis kawin dia
Iya, pun aku cantik apalagi sarjana poin. Oh, ada tingkat-tingkatannya. Akhirnya jore sekali murahan ya pinduku. Sekali nama makna siapa? Pun tinggi. Ini bahannya yang ngira 75 juta. Kemampuannya kalau 50 juta. Oh, itu nak kelapa nikah. Nak kelapa anu, tutak. Naku memang aku lagi jalan di dapur kak. Susah itu kalau 50, susah itu. Nah ini sarjana anakku, ang ngajar mi poy. Lumayan pa kuliah. Kukua coba nih sei jodoh, ay sei ni cikalingkon kana anak na jodoh na. Pasti ku pauang yang komai ku pauang yang mak na te apa ku pakuliah. Supaya Andre nak aja lah, betul tidak? Ini deh. Saya tahu betulnya sarjana anakku, nampak mana dia? Coba pegawai, nampak apa? Pelabusan itu. Kebiasa kali saya pengennya nak ke, waduh betul tak bu? Jangan ki, sekarang ini jodoh susah nak, betul tidak? Yang penting ini calon menantu tak asal bayang ki baji, baru baca Al-Quran nak rajin mari masih kita berbakti kepada kedua orang tuanya terima. Kasih kurang tunai ya tolak musuh. Bagian apa pemerintah yang kasih kali nang kasih. Oh lala, naik 9 juta nawang tu era sekali 10 juta. Era kau tua 10 juta. Pengadakan 10 juta, 35 juta. Jadi segini nggak terima segini tu naira. Betul tidak? Ini pencerdasan sedikit. Gak kasih tahu gara-gara Andre nan jadi bunting gara-gara iyan jo. Nggak kena air sampai sekali 5 juta memang air aluna. Sekali na. Riolo. Karena ikut biasa jo rektor biasa na malu balik na kalau pernah kalau saya pun terlitem. Oh lala sibuk na air sampai sekali ya. Bagaimana lanjut? Pernah jawab itu terbangun nana pernah lulus itu tambah-tambah na. Nah, sedekah pertama kepada kedua orang tua. Jangan saja pada orang tua. Siapa yang rajin memberi pada orang tua, insya Allah. Iya, Andre lagi kubuat galmanya nggak. Tapi alhamdulillah, Andre duitku. Tapi alhamdulillah setiap terima pasti pasuluki. Iya, setiap saya dapat uang, ya baik banyak maupun sedikit, pasti 10% harus saya kirim. Karena ini amatku sudah mati, pasti ku sedekahkan. Itu dalam mati amatku kodong. Itu kami sila mati, kalau salasa ku kirimkan. Kebetulan ada sedikit masuk sedikit, ku kirim lewat Ianca, Bungkua. Kebiasaan nak ku kirim selama ini, ku kirimnya di Bungkama, Pak Guru. Iya, injil kama punaya ku kirimi setiap Allah na saray amakku na pabicara amakku. Ini ibungko, nasaba ibungko. Ku kirimi nasari dia. Tapi Andre na pabicara. Akhirnya allo rabai na batu-batu na yo kiri. Iya, ku kemuran aku ini amakku. Nah pada saat 5 hari yang lalu dari atas ke kamate 10 hari yang lalu kurang lebih 5 hari 7 hari yang lalu saat dari atas kamate pemasanaan amat yang kama ini amat kedua nah mau nggak jam karena panggil amaki jadi amat nak dong. Akhirnya masa nak buka gara-gara anu nih rek doi antama sikit dek Dret tumali bala kamu Pak Api dari penar ke mali bala di Makassar hubungi mah. Iya. Dek, hubungi mah ku bantu ki. Iya, ku tunjukkan ki mau ki yang mahal atau mau ki yang murah, mau ki yang dekat kampus atau mau ki yang jauh-jauh, mau kita di UNAS atau UN, mau ki dekat UNEM terserah, atau mau ki Royal Spring, tidak apa-apa. Karena pun Royal Spring lumayan tuh lebihnya. Nih, contoh. Akhirnya aku kirim naik. Oh, gerai-gerai ini. Akhirnya hari Kamis, Bu. Selang berapa jam gitu, nataba ikirim. Apa ikirim, Bu? Anak kirim bahu bunggang ko, bagian lala.
masih sabong main katawaku. Sementara ikat besi itu gue bantu tukang, ya, bantu tukang kebetulan waktu itu sementara membangun, kupering gancuku, parembas ya nampak tahu ada kamarnya, anak-anak aku orang, kutai kami anca, angura yang mak, sia-sia jika si karya si pangan jauh lujuku, real orang banyak, apa lu lujuku na nangka, apa bagi? Oh iya, alhamdulillah. Sinampe pai andrai ko nina, kuha sinampe pika may pisang bayang asar. Andrai ko kulay ka manina, ada cerita, may pisang bayang loro ka. Tidak lama kemudian 5 menit ada teleponnya Didi anak na pun rampe. Usam sira mindro kini mana koko ular ay pun danay. Koko ular apa? Alas ko nya pangabat pangapona sa panadra lapa na indo ano na. Racun na. Tidak lama kemudian mindro kini may kamati mamata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya mati ya. Iya. Padahal sehat-sehat ini, dik, iya mati ya. Dik. Kemudian sedekah yang kedua selain orang tua, sakribatan. Saudara. Jadi perangi kodong ini saudara pakai. Indorelo anak kiurang ampe pesi urusuta, atau anak-anak kakantan itu. Betul tidak? Ini jangan main kibuntin sisa laki nasi dalpai. Orang-orang lagi nu terakhir ya Allah pernah main kau terima saribatan nu kakanu Andre nu kalpai iyan jororo aturanna main injo tetangga lebih dekat tetangga kiri dan kanan bagaimana membuka si Ustaz ke si bombe ini susah kemana ku saran aku aja Yakob mau sare ya gak sih ngomong itu nu baca-bacain Doti. Jangan gitu-gitu. Dan selanjutnya baru pakai itu aturannya. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan sekali lagi. Hidup ini singkat, tidak lama lagi. Dari pas dia bokon tadi, pas dia bokon apa bokon amalan soleh. Jagai sampai anta, kemudian rajin-rajin mengaji, rajin-rajin sedekah, kemudian bagi-bagi ini bawata. Pun jaga bawata. Tidak ada bicara tak insya Allah tercatat itu sebagai penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, tapi kita pemupurangan insya Allah akan tayang di Indosiar besok. Indosiar, RCTI, MCTV, dan khususnya di YouTube. Jangan lupa ikuti channel saya, Syamsir Lakban Channel. Alam hapeta, ikuti ini Syamsir Lakban Channel. Kamu nina? Jangan lupa subscriber, bantu bro, bantu naik subscribernya karena akunnya lama aku terblokir, jadi minta tolong dibantu dijantannya, mudah-mudahan bermanfaat. Syamsir Lakban Channel. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita doakan orang tua kita, nenek kita, keluarga kita. Puang Halija, terima kasih jadi amal jariah atas breakernya. Jangan lupa ya tekan loncengnya supaya dapat notifikasi ceramah-ceramahku selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala.